Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan mutlak Jepang dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Suita, Jepang, Selasa 10 Juni 2025, Garuda Muda digulung tanpa ampun dengan skor telak 0-6. Kekalahan ini tak hanya mencerminkan perbedaan kelas antara kedua tim, tetapi juga memperlihatkan betapa Indonesia benar-benar tak berdaya di hadapan tim Samurai Biru, meski Jepang sebagian besar menurunkan pemain lapis kedua. Sejak menit awal, Indonesia sudah kesulitan membendung derasnya serangan Jepang. Pertahanan yang dipimpin Jai Itzes tampak kewalahan, dan lini tengah gagal membendung distribusi bola dari kubu lawan. Hasilnya, 6 gol bersarang ke gawang Emil Audero melalui kaki Daichi Kamada yang mencetak 2 gol, serta tambahan dari Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Namun yang paling mencengangkan bukan sekadar skor telak. Timnas Indonesia bahkan tak mampu melepaskan satupun tembakan sepanjang pertandingan. Tidak ada shot, tidak ada ancaman, tidak ada upaya ke arah gawang. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mencatatkan statistik tanpa satupun percobaan tembakan. Penyerang seperti ular Romeni benar-benar mati kutu. Umpan-umpan tidak mengalir, aliran bola tertahan di tengah, dan penjaga gawang Jepang, Keisuke Osako, nyaris menganggur sepanjang pertandingan. Catatan statistik menunjukkan Osako hanya 1 kali keluar dari sarangnya untuk menyentuh bola. Selebihnya, dia hanya menjadi penonton di lapangan. Sebaliknya, lini belakang Indonesia bekerja ekstra keras menghadapi gempuran lawan. Jepang melepaskan total 22 tembakan, dengan 11 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Emil Audero harus melakukan 5 penyelamatan gemilang untuk mencegah kekalahan yang lebih besar. Jumlah tembakan tepat sasaran ini menjadi yang tertinggi yang pernah diterima Indonesia sepanjang perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini tentu menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pelatih Patrick Kluivert. Jika sebelumnya Indonesia masih mampu memberikan perlawanan saat menghadapi Jepang di Jakarta atau melawan Australia, kali ini tim Garuda benar-benar dibuat tak berdaya. Dengan hasil ini, langkah Indonesia ke putaran keempat akan diiringi evaluasi besar-besaran, terutama di sektor serangan yang tumpul dan lini belakang yang rentan. Perjalanan masih panjang, tapi tanpa pembenahan nyata, peluang menuju Piala Dunia bisa kembali menjauh. Legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda, memberikan sorotan positif terhadap perkembangan pesat Timnas Indonesia. Dalam kunjungannya ke Jakarta pada Minggu, 8 Juni 2025, mantan bintang AC Milan itu mengaku kagum dengan performa skuad Garuda, sekaligus menyampaikan harapan besar agar Indonesia bisa tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Keisuke Honda hadir di Indonesia dalam agenda kunjungan khusus. Saat berbincang dengan media, salah satu topik yang mencuri perhatian adalah pandangannya terhadap Timnas Indonesia yang kini mulai menunjukkan taringnya di level Asia. Honda menyebut bahwa pemain muda Indonesia saat ini telah berkembang signifikan. Ia menilai, Indonesia memiliki masa depan cerah berkat regenerasi yang berjalan dengan baik serta semangat juang para pemain muda yang begitu menjanjikan. Saya pikir pemain muda Indonesia telah berkembang. Dan saya dengar kalian akan melaju ke babak berikutnya, jadi kalian masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Itu luar biasa, ujar Honda. Perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia memang tengah mencuri perhatian. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses melangkah ke babak keempat kualifikasi, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih sebelumnya. Menurut Honda, pencapaian Indonesia adalah bukti bahwa Asia Tenggara mulai menunjukkan tajinya di sepak bola Asia. Ia juga mengamati bahwa tak hanya Indonesia, sejumlah negara ASEAN juga mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara Asia Tenggara. Tidak mudah, bukan? Jadi saya harap Anda lolos ke Piala Dunia tahun depan, tambahnya. Honda sendiri tidak asing dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Ia sempat menjadi manajer umum sekaligus pelatih kepala timnas Kamboja. Pengalaman itu membuatnya cukup memahami betapa kerasnya persaingan di kawasan ini. Lebih jauh, Honda juga menyinggung laga penting antara Jepang kontra Indonesia yang akan digelar dalam waktu dekat. Menurutnya, meski Jepang sudah memastikan lolos ke ronde berikutnya, kekalahan dari Australia menjadi alarm serius. Ia yakin Jepang tak akan main-main saat menghadapi Indonesia di kandang mereka sendiri. Jepang kalah melawan Australia, jadi saya pikir mereka harus menang. Jadi saya pikir kemungkinan besar pemain terbaik akan bermain sebagai pemain inti melawan Indonesia, kata Honda.
Dukungan moral dari figur sebesar Keisuke Honda tentu menjadi suntikan semangat tersendiri bagi Marcelino Ferdinand dan kolega. Kini, Indonesia hanya tinggal selangkah lagi menuju mimpi besar, tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Timnas Jepang dipastikan akan tampil serius dalam laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang akan mereka hadapi bukan tim sembarangan. Indonesia, yang baru saja mencatat sejarah lolos ke putaran keempat, akan menjadi penantang terakhir Samurai Biru di babak ini. Pertandingan ini akan digelar pada Selasa, 10 Juni 2025, di Stadion Suita City Football Stadium, Osaka. Ini menjadi laga penutup bagi kedua tim dalam babak ketiga yang penuh tekanan. Meski sama-sama sudah mengamankan posisi, Jepang lolos langsung ke Piala Dunia, sementara Indonesia memastikan tempat di putaran keempat. Pertandingan ini tetap menyimpan nilai penting, bukan hanya soal gengsi, tetapi juga menyangkut peringkat FIFA. Bagi Jepang, yang tampil dominan sepanjang babak kualifikasi, kemenangan atas Indonesia akan menjaga rekor impresif mereka. Dari 7 laga sebelumnya, Jepang meraih 6 kemenangan dan hanya sekali kalah, serta mencetak 19 gol dan hanya kebobolan 1. Misi mereka adalah menutup putaran ini dengan kemenangan, sekaligus menjaga posisi di 20 besar ranking FIFA dunia. Sementara itu, Indonesia punya ambisi tersendiri. Meski lolos ke babak berikutnya, kemenangan atas Jepang, atau bahkan hasil imbang, akan menjadi pencapaian luar biasa dan berpengaruh besar terhadap peringkat FIFA. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-123 dunia, terpaut lebih dari 100 tingkat dari Jepang yang duduk di posisi ke-15. Pelatih Patrick Kluivert dipastikan akan menurunkan kekuatan terbaik, termasuk Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang dikabarkan telah pulih dan siap bermain. Skuad Garuda tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Cina 1-0 di laga sebelumnya melalui penalti ular Romeni. Laga ini juga akan menjadi ujian konsistensi dan kedewasaan bermain timnas Indonesia, yang akan menghadapi tim dengan pengalaman Piala Dunia, kualitas pemain Eropa, dan kekuatan organisasi permainan yang jauh lebih stabil. Meskipun hasil pertandingan ini tidak lagi menentukan nasib di babak kualifikasi, namun hasil akhirnya akan memengaruhi momentum menuju babak keempat, serta menentukan posisi dalam pembagian pot undian. Karena itu, Jepang dan Indonesia diprediksi akan tetap tampil habis-habisan demi kehormatan negara, pengaruh ranking FIFA, dan persiapan menuju fase berikutnya. Bagi Garuda, ini adalah kesempatan emas untuk mengukur sejauh mana mereka telah berkembang, sekaligus mengirim pesan kepada calon lawan di babak keempat nanti, bahwa Indonesia tidak bisa lagi dipandang remeh. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan terakhir di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu laga krusial tersisa akan mempertemukan skuad Garuda dengan raksasa Asia, Jepang, pada Selasa, 10 Juni 2025, di Suita City Stadium, Osaka. Setelah menuntaskan kemenangan dramatis atas Cina dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia langsung bergerak cepat. Siang tadi, rombongan skuad asuhan Patrick Kluivert telah bertolak ke Jepang untuk menjalani persiapan akhir menghadapi pertandingan penting ini. Meski hasil di laga kontra Jepang tak lagi menentukan kelolosan ke babak selanjutnya, karena Indonesia sudah memastikan diri melaju ke putaran keempat, pertandingan ini tetap sangat vital. Selain menyangkut gengsi menghadapi tim unggulan, duel melawan Jepang akan menjadi tolok ukur kesiapan akhir tim sebelum memasuki babak penentuan. Perjalanan panjang Indonesia di kualifikasi sejauh ini memang penuh cerita. Setelah menyingkirkan lawan-lawan berat dan mengamankan posisi keempat di klasemen Grup C, asa menuju Piala Dunia 2026 tetap menyala. Putaran keempat akan menjadi panggung lanjutan Garuda untuk berburu sejarah baru. Di babak ini, timnas Indonesia akan tergabung bersama 5 tim kuat lainnya, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Keenam negara ini akan dibagi dalam 2 grup, dan hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Runner-up masing-masing grup akan mendapatkan kesempatan kedua di putaran kelima. Kabar baiknya, jelang laga lawan Jepang dan turnamen round 4 nanti, skuad Indonesia dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. Kiper utama Martin Paes serta gelandang andalan Marcelino Ferdinand dikabarkan sudah kembali fit dan siap tampil. Jepang yang menjadi lawan terakhir di fase ini merupakan pemuncak klasemen Grup C. Namun dengan semangat tinggi usai menang atas Cina dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, skuad Garuda diyakini bisa memberi perlawanan berarti. Jika mampu menembus babak selanjutnya dan memenangi persaingan, maka Indonesia akan mencetak sejarah besar, tampil untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia Senior. Sebuah impian panjang yang kini terasa semakin nyata. Timnas Indonesia terus memancarkan optimisme tinggi jelang 2 laga penentu nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang semakin matang, skuad Garuda kini disebut lebih solid, lebih siap, dan lebih padu dari sebelumnya.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak ragu mengungkapkan keyakinannya terhadap kekuatan tim Merah Putih.